Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Esi Malaisari Sakti dalam mata kuliah Matematika. Hari ini yang kita bahas adalah tentang konsep dasar daripada himpunan. Ya, saya share terlebih dahulu. Ya. Kita lihat di sini, apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga dengan tepat dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan yang tidak termasuk dalam himpunan tersebut. Contoh, A adalah kumpulan fakultas di Universitas Mercu Buana, atau B adalah kumpulan prodi yang ada di Fakultas Teknik UPAI. Jadi kita lihat bahwa penulisan himpunan itu dapat menggunakan seperti ini. Di dalam himpunan, setiap objek yang terdapat di dalam himpunan disebut dengan anggota atau unsur atau elemen. Dan penulisan anggota-anggota himpunan yaitu dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Sambil contoh, tadi A adalah kumpulan fakultas di Universitas Mercu Buana. Maka dapat dituliskan bahwa A atau himpunan A sama dengan kurung kurawal teknik, psikologi, ekonomi bisnis, ilmu komputer. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Misalkan B adalah kumpulan prodi yang ada di Fakultas Teknik UPAI. Maka dapat dituliskan himpunan B sama dengan adalah himpunan atau kurung kurawal sipil, arsitek, informatika, industri, sistem, informasi, dan ditutup dengan kurung kurawal. Di dalam himpunan, anggota-anggota himpunan kita lambangkan dengan seperti seperti ini. Dan apabila bukan anggota dari himpunan, maka lambang lalu digaris atau dicoret. Sementara anggota himpunannya ditulis dengan huruf kecil. Sementara himpunannya ditulis dengan huruf kapital. Ya. Contoh, A adalah himpunan dari teknik, psikologi, ekonomi bisnis. Maka teknik adalah anggota himpunan dari A. Perhatikan, maka anggotanya ditulis dengan huruf kecil dan himpunannya ditandai dengan huruf kapital. Dapat juga ditulis informatika bukan anggota himpunan dari A. Untuk penyajian himpunan, untuk penyajian himpunan, selain yang telah dijelaskan di atas, bisa dituliskan dengan notasi seperti A sama dengan kurung kurawal X sedemikian hingga, atau garis terus, X adalah fakultas di Universitas Mercu Buana. Atau B sama dengan sedemikian hingga. Y sedemikian hingga Y adalah prodi yang ada di Fakultas Teknik UPAI. Itu adalah cara penyajian atau penulisan himpunan. Sementara jenis-jenis himpunan ada yang kita kenal dengan himpunan kosong yang dilambangkan dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tertutup tanpa ada isi atau nol garis ya, nol coret ya atau jadi himpunan kosong adalah himpunan yang tidak
memiliki anggota. Ambil contoh, himpunan siswa SD yang berusia 6 bulan. Ya, di sini nggak mungkin siswa SD berusia atau berumur 6 bulan. Jadi himpunan siswa SD yang berusia 6 bulan pasti himpunan kosong. Sementara yang kedua adalah jenisnya himpunan tak kosong. Himpunan tak kosong adalah himpunan yang memiliki anggota. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Contoh lainnya adalah himpunan bilangan bulat dari 15. Jelas bahwa himpunan ini mempunyai anggota, yaitu mulai dari 0 sampai 14. Ada lagi himpunan semesta. Himpunan semesta dilambangkan dengan S. Ya. Jadi himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Seperti contoh, kita mempunyai himpunan A yang terdiri atau anggotanya adalah 3, 5, 7, 11, 13. Maka himpunan semesta dari A dapat kita katakan adalah himpunan bilangan prima atau himpunan bilangan asli atau himpunan bilangan caca. Begitu juga bila kita punya himpunan B, yaitu dengan anggota sapi, kambing, onta. Maka semesta yang mungkin dari himpunan A adalah, semestanya adalah sebagai himpunan binatang atau himpunan berkaki 4 atau himpunan memamah biak. Jadi jelas bahwa himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan bagian. Ya. Himpunan bagian adalah himpunan dari anggota itu sendiri. Misalnya, diketahui Z adalah himpunan dengan anggota A, B, C. Maka kita dapat menentukan himpunan yang mempunyai satu anggota adalah himpunan A atau himpunan yang beranggotakan A, himpunan yang beranggotakan B, himpunan yang beranggotakan C. Nah, untuk himpunan bagian dari Z yang mempunyai dua anggota adalah, kita lihat di sini, himpunan dari A, B, himpunan dari A, C, himpunan dari B, C. Ya. Sekarang kita lihat kalau CA itu sama dengan AC, sehingga cukup ditulis 1. Himpunan bagian dari Z yang mempunyai anggota atau 3 anggota adalah himpunan dari ABC. Ya, kalau kita tulis dengan BCA, ya itu sama, ya, sehingga mempunyai 3 anggota hanya ada 1. Dengan demikian, himpunan dari Z adalah himpunan kosong, himpunan A, himpunan dengan anggota B, himpunan dengan anggota C, himpunan dengan anggota A, B, himpunan dengan anggota A, C, himpunan dengan anggota B, C, dan himpunan anggota dari A, B, C. Jadi kalau kita lihat, banyaknya himpunan itu adalah dengan rumus 2 pangkat N. Kalau tadi di sini N-nya adalah 3, maka 2 pangkat N adalah 8. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Jadi banyaknya himpunan dari suatu himpunan, rumusnya adalah 2 pangkat N. Begitu juga kalau kita ambil contoh P adalah himpunan dengan anggota A, B, C, D. Maka banyaknya himpunan bagian dari P adalah 2 pangkat 4 yaitu 16. Ini bisa Anda tuliskan dan Anda hitung jumlahnya akan menjadi 14. Dalam konsep himpunan, kita mengenal diagram Venn.
Jadi, diagram Venn adalah suatu cara menyatakan himpunan dengan menggunakan gambar. Ya, di mana diagram Venn adalah sebagai suatu diagram yang di dalamnya terdapat seluruh kemungkinan benda atau objek. Di dalam diagram Venn itu dibentuk dari segi 4, ya, di mana di dalam diagram Venn himpunan semesta dinyatakan dengan persegi panjang yang umumnya ditulis adalah di pojok kiri umumnya, tapi bisa ditulis dimanapun. Sedangkan himpunan lain dalam semesta dinyatakan dengan kurva tertutup atau nokta untuk menyatakan anggotanya. Contoh diagram Venn, kita lihat di sini, contoh diagram Venn, ya. Ini adalah segi 4, lalu S semestanya persegi panjang juga, ya. Ini adalah anggota dari diagram atau dari semesta itu sendiri. Ya. Selanjutnya kita bahas tentang operasi dalam himpunan. Jadi operasi terhadap himpunan ada 6 yang akan dibahas di sini. Yang pertama adalah irisan atau intersection. Ya, dilambangkan seperti ini dengan narasinya adalah dan. Jadi kalau irisan itu adalah dan. Operasi yang kedua adalah gabungan atau union, dilambangkan dengan seperti ini atau seperti huruf U dengan narasi atau. Operasi yang ketiga adalah komplement, ya, dilambangkan dengan C. Yang keempat, selisih atau difference dilambangkan dengan kurang, yaitu selisih ya, kurang. Yang kelima adalah beda sangkup atau symmetric difference dilambangkan dengan lingkaran yang di dalamnya berisi tambah. Yang keenam, perkalian Kartesian atau Cartesian product yang dilambangkan dengan kali atau seperti huruf X. Sekarang kita bahas satu-satu. Irisan atau intersection. Ya. Irisan atau intersection adalah himpunan A dengan himpunan B yang bagian-bagiannya juga merupakan anggota himpunan A dan himpunan B. Dalam arti adalah bahwa irisan itu adalah anggota yang berada di kedua himpunan. Jadi ada di himpunan yang satu dan juga ada di himpunan yang lainnya. Sehingga kalau kita tulis irisan dua himpunan AB, maka bisa kita tulis A irisan B. Dan bisa dengan narasi A dan B. Dengan notasi dapat kita tulis adalah A irisan B sama dengan dalam kurung X sedemikian hingga X adalah anggota dari A dan X adalah anggota dari B. Untuk jelasnya kita ambil contoh. Katakanlah di sini ada himpunan Z, di mana himpunan Z itu dengan anggotanya adalah X sedemikian hingga X adalah anggota dari A dan B. Itu adalah irisan. Sehingga jika A-nya adalah 2, 7, 9, 11, dan B adalah himpunan dengan anggota 1, 5, 9, dan 10, maka dengan demikian Z adalah A irisan B, yaitu 9. Perhatikan di sini, tadi irisan adalah anggota yang berada di himpunan A dan juga ada di himpunan B. Terlihat di sini yang ada di anggota yang ada di himpunan A dan di himpunan B adalah 9. Sehingga A irisan B adalah 9. Akan tetapi jika kita buat contoh yang kedua, A adalah himpunan dengan anggota 1, 3, 5, 9, 10 dan B adalah himpunan dengan anggota 2, 4, 6, 7. Maka jika kita lihat A irisan B adalah himpunan kosong.
Ya, kenapa? Karena semuanya tidak ada anggota yang berada di himpunan A dan juga ada di himpunan B. Sehingga A irisan B adalah himpunan kosong. Atau dikatakan himpunan yang tidak beririsan. Operasi selanjutnya gabungan atau union yang dilambangkan seperti huruf U adalah himpunan yang berisi semua elemen yang setidaknya ada di salah satu dari dua himpunan tersebut. Ya. Jika kita tulis notasinya A gabung B, himpunan X sedemikian hingga X anggota A atau X anggota B. Contohnya, jika A adalah himpunan dengan anggota 2, 5, 8 dan B adalah 7, 5, 2, 2, maka A gabung B adalah kita gabungin keduanya. Ya, jadi 2, 5, 8, 7. Karena 5 sudah ditulis tidak perlu ditulis lagi 2, 2. Atau bisa kita tuliskan secara berurutan di sini. A gabung B adalah himpunan yang berisikan dari 2, 5, 7, 8, dan 22. Untuk A bergabung dengan himpunan kosong, tetap adalah A. Untuk operasi yang ketiga adalah komplement, yang dilambangkan dengan huruf C. Jadi komplement adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan semesta, tapi bukan merupakan anggota himpunan tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, himpunan A ya sedemikian hingga X atau saya ulangi, himpunan dari A yang beranggotakan X sedemikian hingga X anggota dari semesta atau union dari semestanya dan X adalah anggota dari B. Jadi bukan merupakan dari anggota dari A. Contohnya, jika diketahui himpunan S dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan anggota A adalah himpunan dengan anggota 2, 3, 5, 7, maka komplement dari A adalah yang bukan anggota A. Kita perhatikan, yang bukan anggota A yang masuk dalam semesta, yaitu 1, 4, 6. Operasi selanjutnya adalah selisih atau difference yang dilambangkan dengan tanda kurang atau min. Selisih dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya dari himpunan A yang bukan himpunan B. Ya, jadi kalau selisih dari A dan B, maka himpunan yang bukan atau himpunan yang anggotanya dari himpunan A yang bukan anggota B. Jadi kalau kita lihat A dikurang B, himpunan A dikurang dengan himpunan B adalah sedemikian hingga X ya, anggota A dan X bukan anggota B. Atau dapat dituliskan A irisan dengan B komplement. Kita lihat di sini, A adalah himpunan dengan anggota 1 sampai 10 dan B adalah himpunan dengan anggota 2, 4, 6, 8, 10. Maka A selisih B, perhatikan, kalau A selisih B, maka yang di A jawabannya adanya, ya, yaitu kita coret. 2-nya dicoret, ya, yang ini nih. 4-nya dicoret, 6-nya dicoret, 8-nya dicoret, 10-nya dicoret. Sehingga dari A itu sisanya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Tapi kalau B dikurang A, perhatikan jawabannya harus yang ada di dalam B.
Ya, karena B kurang A. Kita lihat 2 di A ada? Ada. Berarti 2 dicoret. 4 ada di A? Ada. 4 dicoret. 6 ada di A? 6 dicoret. 8 ada di A? 8 dicoret. 10 ada di A? 10 dicoret. Sehingga B merupakan himpunan kosong karena akan dicoret semua. Jadi B kurang A adalah himpunan kosong. Untuk lebih jelasnya, kita ambil contoh sekali lagi. Ada suatu himpunan yang berisi dari 1, 3, 5 dikurang 1, 2, 3. Maka kita coret satunya, kita coret tiganya. Maka yang kita tulis yang di pengurangnya ya, yaitu 5. Kalau seandainya suatu himpunan beranggotakan 1, 2, 3 dikurang 1, 3, 5, maka 1 dicoret, 3 dicoret. Yang ditulis adanya 2. Ya. Jadi artinya siapa yang sebagai pengurangnya itu yang ditulis. Pengurangnya, maaf ya, yang awalnya ya, awalnya. Operasi selanjutnya adalah beda setangkup atau symmetric difference yang dilambangkan dengan tambah di dalam lingkaran. Ya. Dengan notasi A beda setangkup B adalah himpunan X sedemikian X anggota dari A, tetapi X bukan anggota B. Dan X anggota B, tetapi X bukan anggota A. Jadi kalau kita bisa tuliskan, A setangkup B adalah A gabung B, himpunan A gabung dengan himpunan B, dikurang dengan himpunan A beririsan dengan himpunan B. Atau himpunan A dikurangi himpunan B, digabung dengan B dikurang dengan A. Dalam beda setangkup ini memenuhi sifat-sifat hukum komutatif dan hukum asosiatif. Contoh, jika diketahui A adalah himpunan dengan anggota 2, 4, 6 dan B adalah himpunan dengan 2, 3, 5, maka beda setangkup B adalah 3, 4, 5. Dari mana kita akan jabarkan? Bahwa A beda setangkup B, tadi rumusnya adalah himpunan A digabung dengan himpunan B, lalu dikurangi dengan himpunan A beririsan dengan himpunan B. Kita lihat, A gabung B, jadi kita gabungkan semua. Di sini adalah 2, 3, 5, 2, 3, 4, 5, 6. Itu A gabung B. Dikurangi dengan A irisan B. Ingat, A irisan B adalah yang ada di keduanya. Yang ada di keduanya antara himpunan A dan himpunan B adalah 2. Sehingga A irisan B adalah 2. Lalu kita selisihkan. Kita selisihkan dari hasil A gabung B dan A irisan B. Kita selisihkan. Ingat diselisihkan karena A diselisih. Ya, yang ini diselisihkan, maka yang ini nilainya ada, jawabannya hanya ada di sini. Kita coret 2-nya. Ya, seperti di sini dicoret. Kan, ini coret, maka hasilnya adalah 3, 4, 5, 6. Jadi A beda setangkup B adalah himpunan dengan anggota 3, 4, 5, 6. Contoh kedua. Contoh kedua, katakanlah himpunan A adalah himpunan dengan anggota A, B, C, D, E, dan himpunan B adalah A, I, U, E, O. Di mana A beda setangkup, himpunan A beda setangkup dengan himpunan B, hasilnya adalah B, C, D, I, U, O. Ya, ini dapatnya kita menggunakan rumus yang kedua. Kalau contoh tadi menggunakan rumus yang pertama, sekarang kita menggunakan rumus yang kedua. Bahwa A beda setangkup B adalah himpunan A dikurangi himpunan B bergabung dengan himpunan B dikurangi himpunan A. Kita kerjakan dulu. A dikurangi B, berarti hasilnya yang ada di himpunan A. Yaitu A di sini berarti dicoret A-nya. Ya. Lalu kita coret I-nya nggak ada, E-nya nggak ada di A, E-nya nggak ada, O-nya juga nggak ada. Dengan demikian, E-nya ada.
E-nya kita coret. Ya. Sehingga yang dicoret A dan E. Ya. Oleh karena itu, hasilnya A dikurang B adalah C, atau ulangi, B, C, D. Digabung dengan B dikurang A. Kita kerjakan dikurang B dengan A. Hasilnya adalah yang di B. Ya, kita lihat A dicoret, E dicoret. Jadi hasilnya adalah I, U, O. I, U, O. Setelah itu, hasil keduanya kita gabungkan. Kita lanjutkan gabungkan B, C, D, I, U, O. Ya. Operasi himpunan selanjutnya adalah perkalian kartesian, dilambangkan dengan huruf kali atau dengan huruf X ya. Di mana yaitu berupa pasangan berurutan. Jadi operasi pada himpunan untuk perkalian kartesian berupa pasangan berurutan. Ya, jadi pasangan berurutan. Ya. Misalkan himpunan A dan B adalah A kali B. Jadi kita punya himpunan A dan himpunan B. Kita lakukan perkalian kartesian atau kartesian produk dari A kali B. Maka hasilnya adalah pasangan berurutan A, B, di mana A anggota dari A dan B anggota dari himpunan B. Yang perlu diperhatikan bahwa di sini A kali B itu bisa sama, tidak sama. Ya. A kali B tidak sama B kali A. Jadi ini kurang garis ya. A kali B tidak sama dengan B kali A. Karena anggota A pasangan berurutan A, B tidak sama dengan B, A. Kita lihat di sini contohnya. A adalah himpunan yang terdiri dari 1, 2, 3 dan B adalah himpunan yang beranggotakan 7, 9. Sehingga A kali B jadinya A-nya duluan 1. Ya, jadi himpunan dari anggotanya pasangan berurutan 1,7, lalu pasangan berurutan 1,9, ya. Atau kita ya, lalu 2,7, 2,9 dan 3,7, 3,9. Akan tetapi kalau B kali A maka B yang di awalnya ya B-nya seperti ini. B kali A. Jadi 7,1, 7,2, 7,3. 9,1, 9,2, 9,3. Itu adalah perkalian kartesian. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Demikianlah pembahasan tentang konsep dasar daripada himpunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.